adalah hari raya maju maju ABC kami berjanji demi Allah bela binasa demi agama wahai prajurit la tafalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, viralkan, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah, tolong jangan ada yang ribut. Saya tidak akan lama karena saya baru sampai dari bandara langsung ke sini. Dan masih ada beberapa tempat yang harus saya isi. Jadi tolong dengarkan sedikit daripada nasihat yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ard ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri beserta para habaib yang lain, tamu kita dari Palestina Syekh Mahmud wa Syekh As-Sama beserta seluruh para alim-alim ulama yang lain beserta seluruh sekalian jamaah hadirin hadirat kaum muslimin muslimat selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh dengan kemuliaan, tempat turunnya rahmat, tempat turunnya berkah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya inayah. Ini tempat menjadi tempat yang mulia, hamba-hamba yang duduk di dalamnya menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Kenapa? Karena duduknya kita di majelis ini memuliakan, mengagungkan daripada maulid keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Di situ dijelaskan bahwasanya qala muallif inna afdhalal layali huwa lailatul maulidis syarif thumma lailatul qadar thumma lailatul qadar thumma lailatul jum'ah. Bahwasanya malam yang paling mulia, malam yang paling utama, malam yang paling agung dari seluruh malam yang ada adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam kelahiran Nabi, kenapa malam Maulid lebih utama, lebih mulia, lebih agung daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Malam turunnya Al-Quran, malam turunnya Ruh yaitu Jibril, malam turunnya para malaikat. Tapi kenapa malam kelahiran Nabi, malam Maulid Nabi lebih utama, lebih mulia dan lebih agung daripada malam Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastallani beliau menjawab, malam kelahiran Nabi lebih mulia, lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab. Karena 3 perkara. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam adanya malaikat di muka bumi, malam turunnya malaikat di muka bumi. Sedangkan malam kelahiran Nabi adalah malam adanya, malam lahirnya, malam turunnya
baginda Nabi besar Muhammad di muka bumi Allah? Mana yang lebih mulia, adanya malaikat di muka bumi atau adanya Nabi Muhammad di muka bumi? Sudah tentu adanya Nabi, lahirnya Nabi di muka bumi lebih utama daripada adanya malaikat di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid, malam kelahiran Nabi adalah malam lahirnya seseorang yang diberi anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi, kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Bahkan sampai-sampai saudara-saudara dikatakan bahwasanya kalau bukan karena maulid, kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak ada hari-hari yang agung dalam Islam kalau bukan karena kelahirannya Nabi. Kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada nuzulul Quran, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada hari-hari jaya Islam, hari-hari kemuliaan Islam kalau bukan itu semua diawali daripada maulid atau kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar itu adalah rahmat Allah untuk Nabi Muhammad saja, bukan untuk yang lain, tapi rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan lahirnya Nabi, adanya Nabi itu bukan hanya rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja, tapi rahmat Allah bagi seluruh alam semesta. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Lailatul Qadar rahmat Allah hanya untuk umat Nabi Muhammad saja. Sedangkan maulid, lahirnya Nabi, adanya Nabi, itu rahmat Allah bagi seluruh alam semesta. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad, sang cahaya alam semesta. Al-Imam Busiri radhiyallahu an dalam qasidah Muhammadiyahnya, beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardhun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita duduk di ini majelis untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kita duduk di ini majelis bergembira dengan maulid Nabi, bergembira dengan adanya Nabi, bergembira dengan lahirnya Nabi. Siapa yang memerintahkan kita? Apa dalilnya? Siapa yang memerintahkan kita bergembira dengan adanya Nabi Muhammad? Yang memerintahkan bukan ustaz, bukan kiai, bukan para habaib, bukan para a'immatul arba, bukan Imam Hanafi, bukan Imam Hambali, bukan Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, bukan pula Nabi Muhammad, bukan para nabi, bukan para rasul, tapi yang memerintahkan kita bergembira dengan adanya Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, bergembiralah, berbahagialah dengan adanya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa karunia Allah? Karunia Allah adalah Al-Quran, karunia Allah adalah ilmu, karunia Allah adalah Islam, karunia Allah adalah iman. Terus apa rahmat Allah? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahmat Allah yang terbesar, rahmat Allah yang paling agung adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya Al-Qur'an, dengan adanya ilmu, dan dengan adanya Nabi Muhammad, falyafrahu, maka bergembiralah, berbahagialah dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita duduk di sini untuk bergembira dengan kelahiran Nabi. Kita duduk di sini memuliakan, mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, yang pertama kali mengagungkan, yang pertama kali memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ustaz,
bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para ulama, bukan para habaib, bukan para a'immah, bukan para musannifin, bukan para asfiya, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, bukan Nabi Muhammad, bukan para nabi, bukan para rasul, tetapi yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan, wulida sallallahu alaihi wasallam yaumul itsnin itsna min syahr Rabiul Awwal amal fil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal tahun gajah. Ketika beliau lahir, Raja Habasyah mengutus pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah, lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka datang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan burung ababil yang bawa batu di neraka Sijil. Allah hancurkan mereka, Allah leburkan mereka. Allah setiap satu ekor burung membawa 3 buah batu, 1 batu di mulutnya, 2 batu di kakinya. Mereka lempar itu batu jatuh di atas kepala tentara gajah, tembus sampai ke kaki. Fa'ajal yani alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmi'hum bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan mereka bagaikan makanan ulat, daun yang lubang. Allah lempar burung ababil, lempar itu batu dari ujung kepala tembus sampai ke bawah kaki. Allah hancurkan. Kenapa? Di hari kelahiran Nabi. Apakah tidak bisa Allah hancurkan sebelum mereka berangkat? Bisa Allah hancurkan. Atau sesudah mereka menghancurkan Ka'bah? Bisa Allah hancurkan. Tapi kenapa Allah hancurkan mereka? Allah leburkan mereka, Allah musnahkan mereka di hari lahirnya Nabi, takriman wa tasyrifan wa ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan, mengagungkan daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api Majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari lahir Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok di hari lahir Nabi? Apakah tidak bisa sebelum Nabi Muhammad lahir? Bisa, tidak mustahil bagi Allah. Atau sesudah Nabi Muhammad lahir? Bisa, tidak mustahil bagi Allah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala padamkan api Majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam? Allah padamkan di hari lahirnya Nabi untuk memuliakan, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istana Romawi Allah hancurkan tiang-tiangnya. Kenapa di hari lahir Nabi? Apakah mustahil sebelum Nabi lahir? Bisa. Sesudah Nabi lahir? Bisa. Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan, mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumur-sumur yang kering memancarkan air di hari lahirnya Nabi. Allah pancarkan air. Tumbuhan-tumbuhan, daun-daun yang kering berbunga kembali, berdaun kembali. Buah pohon-pohon yang tidak pernah berbuah di hari lahirnya Nabi. Apakah mustahil sebelum Nabi lahir sumur yang kering Allah keluarkan air, pohon yang kering Allah tumbuhkan daunnya? Tidak mustahil. Atau sesudah Nabi lahir? Tidak mustahil. Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara sekalian, jikalau intisari daripada maulid yaitu bergembira dengan lahirnya Nabi, maka tidak perlu banyak-banyak dalil. Berarti Allah yang memerintahkan untuk bergembira, untuk bermaulid kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau intisari maulid adalah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi, maka berarti Allah yang pertama kali bermaulid kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena Allah lah yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai diceritakan bahwasanya Sayyidina Abbas radhiyallahu an, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab yang jelas-jelas masuk neraka. Ketika beliau bermimpi, beliau melihat Abu Lahab di dalam neraka. Akan tetapi setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya Abu Lahab. Dari sela-sela jarinya keluar air sehingga Abu Lahab bisa minum dari air tersebut. Kemudian Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bertanya, "Wahai Abu Lahab, kenapa Allah ringankan azab dan siksamu setiap hari Senin?" Apa jawab Abu Lahab? "Karena aku pernah memerdekakan budakku yaitu Suwaibah
karena gembiranya aku, karena bahagianya aku dengan lahirnya Muhammad. Suwaibah datang bawa kabar kelahiran Muhammad. Aku bahagia, aku senang. Saking bahagianya aku merdekakan Suwaibah karena kegembiraanku sesaat dengan lahirnya Muhammad. Karena itulah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Saudara-saudara, itu Abu Lahab yang jelas-jelas kafir, yang jelas-jelas abadi dalam neraka, tapi Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin hanya karena bergembira sesaat dengan lahirnya Rasulullah. Maka bagaimana dengan kita umatnya yang cinta kepadanya, yang beriman kepadanya? Kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersyukur dengan adanya Nabi itu wajib kata Imam Muslim. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia, negara yang mayoritas muslim, setiap bulan Rabiul Awal, setiap bulan Rabiul Awal, setiap desa-desa, setiap kampung-kampung, kota-kota, daerah-daerah, dari Sabang sampai Merauke, kalau udah masuk bulan Rabiul Awal, pasti setiap kampung merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap RT, tiap gang-gang kecil, tiap RW, tiap kelurahan, tiap kecamatan, mereka merayakan Maulid. Saking gembiranya, saking mengagungkan dan memuliakan. Kita orang Indonesia, tidak ada negara di muka bumi ini yang lebih banyak membuat acara Maulid Nabi Muhammad seperti di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sayang saudara-saudara, sayang, seribu sayang, kemarin ada seorang cucu Rasulullah, ada seorang cucu Nabi Muhammad yang membuat acara Maulid, membuat acara kelahiran datuknya, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Tetapi beliau dipenjara, beliau ditangkap karena acara Maulid Nabi Muhammad. Siapa beliau? Beliau Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Saya tanya, apakah pantas seseorang ditangkap, ditahan, dipenjara, dipakaikan baju tahanan, diborgol tangannya, pakaikan koruptor, pakaikan penjahat, pakaikan bandar narkoba, padahal beliau membuat acara Maulid? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Mereka yang melakukan itu biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Orang merayakan Maulid Nabi Muhammad, merayakan Maulid Nabi, bikin acara Maulid Nabi, dipenjara, ditahan, ditangkap. Sedangkan orang berbondong-bondong pergi ke mal-mal milik asing tidak ditangkap. Berapa banyak orang-orang yang membuat acara-acara party, acara-acara disco tidak ditangkap, tidak ditahan. Habib Rizik bikin acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditahan, dipenjara, diperlakukan seperti binatang. 6 pengawal beliau ditembak mati. Kurang ajar, biadab. Tidak pantas saudara-saudara. Ini kezaliman yang nyata, betul? Kezaliman yang nyata, betul? Orang bikin Maulid kok dipenjara? Semenjak kapan kok udah jadi kayak Wahabi nih orang-orang ini? Orang bikin Maulid Nabi Muhammad dipenjara, ditahan. Oke lah kalau saya kemarin masuk keluar penjara 2 hari, masuk lagi ditahan, gak ada masalah. Karena saya ceramah bela rakyat, bela bangsa, bela rakyat yang di lockdown, bela rakyat yang dikurung. Dikatakan ceramah saya provokasi, ceramah saya meresahkan masyarakat. Saya tanya, mungkin kalian pernah dengar ceramah saya yang ketika saya baru bebas? Saya tanya, jawab yang keras. Ceramah saya, kalian semua, kita semua di sini, kalian masyarakat, meresahkan apa tidak? Meresahkan apa tidak? Nah, kalau masyarakat tidak merasa resah, berarti pemerintah yang merasa resah, betul? Betul?
makanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkit, bangkit sudah. Cukup selama ini kita tertidur. Saudara-saudara, kita tidak melawan pemerintah, betul? Kita diajarkan ahlus sunnah wal jamaah, akidah asy'ari, mazhab syafi'i. Kita diajarkan tidak boleh melawan atau menjatuhkan pemerintah yang sah. Tidak boleh, haram. Tapi wajib apabila pemerintah berbuat zalim, pemerintahnya tidak adil, kita lawan kezalimannya, kita lawan ketidakadilannya, kita lawan kemungkarannya. Jangan kita biarkan, tidak boleh kita biarkan pemerintah yang semena-mena kepada rakyat, pemerintah yang hidup tenang di saat rakyat kelaparan, pemerintah di saat sedang corona, banyak menteri-menteri yang semakin kaya, hartanya bertambah, mereka mengambil harta mereka semakin kaya, mobil mereka, rumah mereka, harta mereka semakin kaya, senang di atas penderitaan rakyatnya, padahal mereka diangkat oleh rakyat, terus mereka mau semena-mena kepada rakyat. Rakyat tidak boleh, rakyat wajib melawan kezaliman mereka, wajib melawan ketidakadilan mereka sampai titik darah penghabisannya. Kita tidak melawan pemerintahnya, yang kita lawan kezalimannya, yang kita lawan ketidakadilannya, yang kita lawan kebungkarannya, betul? Saya tanya, siap lawan kezaliman? Siap lawan kezaliman? Siap lawan ketidakadilan? Siap lawan kemungkaran? Siap? Nanti di penjara. Di penjara. Siap? Di penjara. Ditembak. Ditembak. Siap? Diracun. Dibunuh. Siap? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Siap hancur? Siap binasa? Siap mati? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampaikan kepada mereka, saudara-saudara, kami pemuda-pemudi Islam, kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah demi Allah, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk merah putih, untuk Pancasila, untuk Bhinneka Tunggal Ika, untuk Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa kami, jiwa kami murah harganya, saudara-saudara. Yang terakhir, saudara-saudara, ada satu jenderal namanya Jenderal Baleho, membuat pernyataan bahwasanya berdoa, saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia, ngapain pakai bahasa Arab? Tuhan bukan orang Arab. Saudara-saudara, terserah kau mau doa pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Cina, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Sulawesi, mau pakai bahasa Batak, itu urusan kau, nggak ada masalah. Orang mau berdoa pakai bahasa apa saja, Allah mendengar doanya. Cuma dia tidak permasalahkan itu. Yang kita permasalahkan, kalau kau tidak tahu masalah agama, kalau kau tidak tahu masalah agama, jangan sok tahu masalah agama. Kalau bodoh dalam urusan agama, kau belajar. Rajulun arba, laki-laki itu ada 4. Perhatikan, pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadzaka alim fattabi'uhu. Pertama, ada orang yang alim, dia tahu, dan dia tahu kalau diri ini tahu. Nah, ini orang berilmu, ikuti. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu la, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Laki-laki yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Dia tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Fadzaka ghafil, ini orang yang lalai, orang tertidur. Bangunkan dia, bangun. Kamu orang alim, kamu orang mengerti. Ayo, ajarkan kau punya ilmu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang bodoh,
tidak tahu tapi dia sadar diri kalau dirinya tidak tahu. Fadzaka mustarsyidun. Ini orang yang butuh petunjuk, maka beri dia petunjuk, beri dia ilmu, karena dia bodoh dan dia sadar kalau dirinya itu bodoh. Nah, ini yang keempat. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Udah bodoh, goblok, dia nggak sadar, dia nggak tahu kalau dirinya bodoh, dia nggak tahu kalau dirinya goblok. Nah, saya tanya, orang bodoh terus nggak sadar dirinya bodoh, apakah dia ingin melepaskan atau menghilangkan kebodohan dalam dirinya? Bagaimana dia mau ingin menghilangkan kebodohan dalam dirinya? Orang dia bodoh, nggak tahu dirinya bodoh, bodoh, goblok, merasa pintar. Kalau nggak ngerti urusan agama, lebih baik kau diam. Urus KKB sana, urus OPM. Baru kemarin OPM nembak tentara lagi. Giliran ormas Islam, wow, lawan, musuh itu. Macam ya dengan saya ya. Wah, giliran semua umat Islam galak, sama ormas Islam galak, sama teroris OPM. Mereka saudara kita rangkul mereka, berbaik dengan mereka. Itu OPM teroris. Siapapun mereka, apapun sukunya, apapun agamanya, kalau mereka ingin berlepas diri, ingin memberontak dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka mereka adalah teroris. Mereka wajib kita perangi, bukan untuk dirangkul, saudara-saudara. OPM dirangkul, ormas Islam dimusuhi. Ngomong Tuhan itu, saya berdoa, kalau doa pakai bahasa Indonesia, karena Tuhan itu bukan orang Arab. Kita nggak permasalahkan kau mau doa pakai bahasa atau urusan kau, tapi ingat, jangan kau bawa Tuhan, jangan kau bawa Allah. Terserah kau mau bawa Arab, nggak ada masalah. Kau bilang Tuhan bukan orang Arab, berarti engkau telah mensifati Tuhan sama seperti makhluk. Orang, tahu bahasa orang? Orang, makhluk, yakni ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udhun, takallam bi'alatil lisan. Orang, makhluk yang melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berbicara dengan alat lidah, menyentuh, memegang dengan alat tangan. Zaka bi'alatil qalb, merasa dengan alat hati. Itu namanya orang. Nah, kalau dia ngomong seperti itu, Tuhan bukan orang Arab, berarti dia nggak belajar tauhid. Sifat wajib bagi Allah apa? Laisa kamitslihi, laisa kamitslihi. Yang keras, laisa kamitslihi, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, kalau dia berbicara seperti itu namanya tasbih, itu namanya tamtsil, mensifati Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Gak boleh. Makanya ada dalam kitab Sulamut Taufik itu. Kitab Sulamut Taufik, kitab tipis, kitab untuk pemula-pemula itu. Di situ dikatakan riddah itu ada 3, murtad itu ada 3. Ada riddah i'tikadiyah, ada riddah fi'liyah, ada riddah qauliyah. Ada murtad keyakinan, ada murtad perbuatan, ada murtad perkataan. Contohnya, saya nggak bahas yang lain. Murtad perkataan, contoh sembarangan nuduh orang kafir. Nah, ini bahaya. Orang muslim dibilang, oh kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir. Padahal ini orang Islam, tapi asal-asal main nuduh kafir, asal-asal mengkafirkan orang, bahaya. Ini orang tadi ucapan kafirnya bisa berbalik kepada dia.
Itu riddah kauliyah. Nah, riddah kauliyah juga termasuk istihza, menghina simbol-simbol Islam, Nabi Muhammad, Al-Quran, melecehkan Asmaul Husna, atau mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, baik itu berupa lisan, mau sengaja atau tidak sengaja. Itu namanya riddah kauliyah. Jadi kau hati-hati. Kalau kau nak ngerti agama, jangan sok tahu dalam urusan itu. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Cukup kalau emang kau tidak suka dengan Arab, cukup kau bilang, saya kalau berdoa itu pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Arab. Toh Allah Maha mendengar. Cukup kau bilang begitu. Tidak usah kau bilang Allah itu bukan orang Arab. Orang itu yakni jisim, mujassimah. Jadi yakni kamu anggap Allah itu punya jasad, punya mata, punya tangan, punya telinga, punya kaki. Karena kau bilang orang. Ini bodoh, goblok, sok pintar dalam urusan agama. Kau urus, kau punya urusan. Kan ada wali yang dekat sama kau itu, Habib yang dekat sama kau, Husain Ba'agil namanya. Kenapa kok dia tidak tegur? Kenapa tidak minta nasihat dulu? Jangan sok-sokan kalau ngomong. Kau benci Arab, nggak apa-apa kau benci Arab. Kau punya nama Arab, Abdurrahman, Dudung Abdurrahman, nama Arab. Nggak apa-apa kau benci Arab. Ada satu hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dijelaskan, yakni an Salman qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Salman, Abghadani wahai Salman, kau marah apa? Kau benci kepada aku ya Salman? Kau benci kepada aku? Kalau kau benci kepada aku, maka sungguh kau telah keluar dari agamamu. Kalau kau benci kepada aku, sungguh engkau telah keluar dari agamamu. Faqala kaifa abghaduka ya Rasulullah wa bika ahdanallah. Bagaimana mungkin aku membencimu ya Rasulullah, sedangkan sebab engkau kami semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Rasulullah berkata, abghadul Arab fa abghadani. Siapa orang yang membenci Arab, maka dia membenciku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau artikan aja sendiri. Kata Rasulullah, Salman, kau membenciku, kau keluar dari agamamu. Nah, siapa orang-orang yang membenciku? Orang-orang yang membenci Arab, mereka orang-orang yang membenciku, kata Rasulullah. Membenci Rasul berarti keluar dari agama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasul berkata, "Uhibbul Arab li thalathin, li'anni Arabi, wal Qur'an Arabi, wa kalam ahlul jannah Arabi." Cintailah Arab karena 3 perkara, kata Rasulullah. Li'anni Arabi, karena aku adalah orang Arab. Aku orang Arab, kata Rasulullah. Fal Quran Arabi, Al-Quran bahasa Arab. Wa kalamu ahlul jannah Arabi, dan perkataan ahli surga itu bahasa Arab. Di surga itu pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa lain. Al-Quran bahasa Arab, Nabi Muhammad orang Arab. Kalau tidak ada ulama-ulama dari Arab datang ke Indonesia, maka kita masih nyembah pohon, saudara-saudara. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon. Makanya udah, kalau nggak ngerti masalah agama, udah jangan sana perangi kakak di sana. Perangi OPM, betul. Perangi OPM, betul. Saudara-saudara, tentara, polisi, pemerintah, siapa ibu kandung mereka? Ibu kandung mereka adalah rakyat, betul. Siapa ibu kandung mereka? Jawab yang keras. Siapa ibu kandung mereka? Siapa ibu kandung TNI? Siapa ibu kandung polisi? Siapa ibu kandung presiden? Siapa ibu kandung pemerintah? Rakyat. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan yang baik dari si Dudung, kita ambil. Contoh, saya dengar, saya lihat, saya baca, si Dudung bilang, kami mau mengambil santri-santri menghafal Quran untuk jadi TNI. Bagus, saya setuju 1000%.
Dukung, betul? Dukung. Kalau yang baik ya kita ambil, kita nggak hilangkan itu. Kita dukung. Terus dia pernah bilang, kita sebagai TNI harus berbuat baik, lemah lembut kepada masyarakat, kepada rakyat. Itu baik nggak? Baik nggak? Dukung nggak? Dukung. Tapi kalau ada omongan-omongan yang nggak benar ya kita nggak dukung, betul? Seperti kita rangkul KKB. Berapa banyak tentara yang dibunuh oleh OPM? Berapa banyak polisi yang dibunuh oleh OPM? Jelas-jelas mereka punya senjata, mau bikin negara sendiri, malah dirangkul, mau dirangkul, malah dianggap saudara. Dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Jadi kita nggak pernah menghilangkan kalau ada pernyataan yang baik, yang menguntungkan, yang bagus, kita ambil, betul? Tapi kalau ada yang tidak baik, apalagi sampai masuk dalam urusan akidah, masuk dalam urusan agama, masuk dalam urusan istihza, jangan coba-coba. Dia kan pernah bilang, jangan coba-coba. Sekarang kami yang bilang, jangan coba-coba dengan kami umat Islam, betul? Oleh karena saya suruhkan kepada seluruh umat Islam yang hadir di ini majelis pada malam hari ini, jangan pernah kapok, jangan pernah capek untuk menyampaikan kebenaran, betul? Terus sampaikan kebenaran, lau matalaib, walaupun seluruh dunia membencimu, walaupun lidahmu harus dipotong, walaupun tubuhmu harus dicincang-cincang, sampaikan kebenaran. Jangan pernah engkau takut, jangan pernah kau takut, sampaikan kebenaran. Kebenaran milik Allah, Allah pasti memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya, saudara-saudara. Oleh karena itu saya tanya semua yang ada di sini, jawab yang keras semuanya. Kita cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, betul? Bagi kita NKRI harga mati, betul? NKRI harga, Pancasila harga mati. Jadi jangan kalian cuma anggap diri kalian yang nasionalis. Kami juga nasionalis, betul? Kami cinta kepada negara. Kami rela mengorbankan nyawa, jiwa, darah kami untuk negara ini. Zaman dulu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada pemerintah. Yang ada masjid, musola, pondok pesantren. Itu yang berjuang melawan penjajah, para ulama, para santri, betul? Nah, kami di sini, para santri-santri, para ulama, para kiai, para habaib, bersumpah demi Allah, andaikan ada negara-negara asing, atau andaikan ada siapapun, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, ingin mengobok-obok Indonesia, ingin memperpecah belah bangsa Indonesia, ingin merusak kedaulatan Indonesia, demi Allah, kami santri-santri yang pakai sarung berada di barisan paling depan untuk melawan mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Siap bela Islam, siap bela NKRI, siap bela merah putih, siap bela bangsa, siap bela rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prajurit pembela, Bangkitlah untuk agama, bangkitlah Untuk negara. satukan jiwa. Maju ayo terus. ABC anak bangsa kami Berjanji demi Allah. demi agama. Wahai prajurit membela Rasulullah, berjuang tanpa lelah, walau harus melangkah dengan mata takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur, walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju dan menyerah, walau bergelimang darah, berdarah, walau
Gusti Allah mati syahid adalah hari raya. Maju ya maju. ABC. Kami berjanji demi Allah bela binasa demi agama. Wahai prajurit, la tanpa lelah walau seorang dengan mata takkan mundur, takkan mundur walau satu langkah. Maju ayo terus maju. Banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar.